Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pekat TV AJBMS, channel yang akan merangkum banyak ide bisnis yang bisa sobat jadikan referensi informasi untuk menemukan peluang membuka usaha sendiri dengan modal kecil dan banyak inspirasi baru yang bisa menghasilkan cuan besar. Informasi ini sangat cocok untuk pekerja kantoran, pekerja lepas, guru, dan ibu rumah tangga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang rangkuman ide bisnis sampingan jualan nugget ayam tahu. Pembahasan kita mulai dari persiapan bahan, estimasi modal, cara membuat, ketahanan, estimasi keuntungan, strategi penjualan, dan kesimpulan. Nugget ayam dan tahu. Oke sobat, sudah pernah mendengar atau belum? Nugget ayam tahu. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas rangkuman ide bisnis jualan dan pembuatan nugget ayam tahu. Maka sobat semua wajib menyimak agar informasinya dapat diketahui semua dan ada banyak variasi nugget dan semua itu sangat mudah dibuat. Dan kali ini saya akan merangkum nugget ayam dan tahu yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan, dan referensinya saya ambil dari channelnya Sobat Dapur. Yang bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti ayam filet, tahu, telur, tepung terigu, bawang putih, bawang bombay, garam, kaldu bubuk, lada bubuk, gula, minyak goreng, air mineral, tepung roti, dan mika yang akan kita jadikan bisnis sampingan dengan modal kecil. Itu sobat, bahan yang akan kita persiapkan untuk membuat nugget ayam dan tahu yang akan sobat lihat perbedaan cara membuat dan perbedaan modal yang akan dikeluarkan. Estimasi modal. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan estimasi rincian modal yang akan kita keluarkan untuk pembuatan nugget ayam tahu. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi. Jika ada kekeliruan perhitungan, sobat tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai bisnis ide jualan ini bisa lebih memahaminya. Oke, lanjut. Untuk referensi harga dan bahan, saya ambil dari lingkungan atau daerah tempat saya tinggal. Jika ada perbedaan harga di desa ataupun kota, sobat harap dimaklumi. Sobat bisa kalkulasikan lagi sesuai harga di daerah masing-masing. Oke, di dalam video referensi pembuatan nugget ayam dan tahu ini untuk pemula dari channel Sobat Dapur ada 14 bahan yang akan kita asumsikan total modal seluruhnya. Modal bahan pertama. Bahan pertama yang digunakan adalah ayam filet 250 gram dengan harga Rp13.000. Modal bahan kedua. Bahan kedua yang digunakan adalah tahu 200 gram dengan harga Rp5.000. Modal bahan ketiga. Oke sobat, bahan selanjutnya adalah 1 butir telur dengan harga Rp1.250. Modal bahan keempat. Selanjutnya untuk bahan keempat kita akan menggunakan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dengan harga 3 siung bawang putih adalah Rp500 karena satu bonggol harganya adalah Rp1.000. Berarti kita hanya membeli satu bonggol saja. Untuk satu bonggolnya sendiri terdapat lebih kurang 10 siung bawang putih. Modal bahan kelima. Bahan kelima kita akan menggunakan satu bawang bombay atau setara dengan lebih kurang 150 gram dengan harga Rp2.100 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga bawang bombay di daerah saya adalah 1 kilogramnya Rp14.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan bawang bombay 150 gram menjadi kilogram. Maka 0,15 kilogram dikali Rp14.000 sama dengan Rp2.100. Modal bahan keenam. Oke sobat, bahan keenam yang digunakan adalah garam setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram dengan harga Rp4 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gram Rp2.000. Pertama saya akan ubah kebutuhan garam 2 gram menjadi kilogram, maka 0,002 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp4. Modal bahan ketujuh. Selanjutnya bahan yang akan kita gunakan adalah kaldu bubuk setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram. Oke, di sini akan saya asumsikan untuk pemakaian kaldu bubuk Royco yang saset dengan berat 8 gram dengan harga Rp1.000. Maka untuk 2 gramnya adalah Rp250. Modal bahan ke-8. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan lada atau merica bubuk sebanyak setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram. Maka akan kita asumsikan pemakaian merica bubuknya yang sasetan atau sebanyak 4 gram dengan harga Rp1.000. Maka untuk harga 2 gramnya adalah Rp500. Modal bahan ke-9. Bahan selanjutnya adalah tepung terigu serbaguna 100
100 gram dengan harga Rp800 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung terigu di daerah saya adalah 1 kilogramnya Rp8.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung terigu 100 gram menjadi kilogram. Maka 0,10 kilogram dikali harga 1 kilogram Rp8.000 sama dengan Rp800. Modal bahan ke-10. Oke sobat, bahan selanjutnya kita akan menggunakan garam lagi sebanyak 1/4 sendok teh atau setara dengan 1,5 gram dengan harga Rp30 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga garam di daerah saya yang 250 gram adalah Rp2.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan garam 1,5 gram menjadi kilogram. Maka 0,015 kilogram dikali Rp2.000 sama dengan Rp30. Modal bahan ke-11. Bahan selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kaldu bubuk setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram. Oke, di sini akan kita asumsikan untuk pemakaian kaldu bubuk Royco yang sasetan seberat 8 gram dengan harga Rp1.000. Maka untuk harga 4 gramnya adalah Rp250. Modal bahan ke-12. Oke sobat, bahan selanjutnya air sebanyak 180 ml. Nah, bahan ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma di rumah alias gratis. Modal bahan ke-13. Bahan ke-13 kita akan menggunakan bahan tepung roti sebanyak 250 gram dengan harga Rp3.750 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga tepung roti di daerah saya yang 1 kilogramnya adalah Rp15.000. Pertama, saya akan ubah kebutuhan tepung roti 250 gram menjadi kilogram. Maka 0,25 kilogram dikali Rp15.000 sama dengan Rp3.750. Modal bahan ke-14. Oke sobat, bahan untuk selanjutnya yang terakhir kita akan menggunakan mika atau kemasan. Karena di dalam video tidak dijelaskan berapa ukuran mika yang harus digunakan, maka akan kita asumsikan untuk pemakaian mikanya yang ukuran 4C yang harga 1 pack atau isi 100-nya adalah Rp17.500 dan kita akan menggunakan mika ukuran 4C yang kita lihat di video menggunakan mika sebanyak 7 piece dengan harga Rp175 yang saya dapat dari hitungan seperti ini. Harga mika ukuran 4C 1 bungkus atau 100 piece-nya adalah Rp17.500. Maka Rp17.500 dibagi 100 piece sama dengan harga satuannya adalah Rp175 untuk harga 1 piece-nya. Sedangkan yang kita butuhkan mika ukuran 4C tersebut sebanyak 7 piece. Maka 7 piece dikali Rp175 sama dengan Rp1.225. Oke sobat, total modal untuk satu resep yang akan dipergunakan membuat nugget ayam tahu untuk pemula ini adalah Rp28.659 dan total modal pembelian dalam jumlah per kilogram atau per gram atau juga pembelian global di awal adalah Rp79.750. Estimasi modal ini tidak include dengan bahan habis pakai lainnya seperti gas LPG dan pembelian bahan bakar kendaraan untuk belanja dan lainnya juga. Sobat bisa hitung ulang lagi ketika akan membuat nugget ayam tahu ini. Estimasi ini pasti tidak akan sama dengan keadaan di daerah sobat, pasti berbeda-beda. Sobat bisa sesuaikan sendiri. Tujuan estimasi ini hanya memberikan gambaran agar sobat semua bisa melihat berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat satu resep ini. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya. Cara membuat. Oke sobat, pembahasan selanjutnya adalah cara membuat. Langkah-langkahnya sudah saya ringkas. Caranya seperti ini. Seperti di dalam video, siapkan ayam filet, tahu, telur, bawang putih, bawang bombay, garam, kaldu bubuk, dan gula. Selanjutnya, iris-iris bawang bombay dan bawang putih. Kemudian, potong-potong kecil daging ayamnya dengan ukuran seperti di dalam video dan kemudian dicincang-cincang halus. Selanjutnya, panaskan minyak goreng. Kemudian, goreng bawang putih dan bombaynya sampai warna kecoklatan dan jangan sampai terlalu garing. Kemudian diulek dengan tahu dan setelah halus campur dengan daging ayam yang sudah dicincang halus. Setelah itu diaduk-aduk kemudian diberi garam setengah sendok teh, beri gula seujung sendok teh. Kemudian masukkan lada bubuk dan kaldu bubuk. Masukkan juga telur ayam 1 butir. Lanjut aduk-aduk lagi agar seluruh bumbu-bumbu tercampur rata. Setelah dianggap tercampur rata semua, kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan ke dalam loyang dan jangan lupa untuk pemberian minyak makan pada permukaan loyang terlebih dahulu agar mudah dilepas dan tidak lengket setelah matang. Setelah rata seperti ini, kemudian dikukus sampai matang kurang lebih 30 menit. Setelah matang langsung diangkat dan tunggu dingin. Setelah dingin potong-potong seperti ini.
Setelah dipotong, kemudian buat adonan tepung panir. Masukkan tepung terigu 100 gram. Masukkan garam 1/4 sendok teh atau seujung sendok teh. Masukkan kaldu bubuk 1/4 sendok teh atau seujung sendok teh. Aduk-aduk sambil masukkan air 180 ml secara perlahan. Kemudian masukkan nugget ayamnya. Selanjutnya masukkan ke tepung panirnya. Oke sobat, inilah hasilnya. Nah, sobat bisa menjualnya dengan konsep frozen food atau jual langsung di sekolah SD dengan langsung digoreng. Oke sobat, itulah cara membuat nugget ayam tahunya. Untuk lebih jelasnya, sobat bisa lihat di channel video Sobat Dapur. Link video atau judul video ada di dalam deskripsi video ini. Ketahanan nugget ayam tahu. Oke sobat, untuk nugget goreng umumnya hanya bisa bertahan 1 hari sampai 2 hari saja untuk yang sudah digoreng. Tetapi untuk yang dijual secara frozen food, nugget ayam tahu ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Dan ingat juga, jika di dalam kulkas pendinginannya hanya bisa bertahan 1 minggu. Tetapi jika di dalam freezer bisa bertahan berbulan-bulan karena beda kualitas pendinginannya. Maka harus usahakan penjualan habis secepat mungkin jika menjual dengan digoreng. Estimasi keuntungan. Oke sobat, berapa kira-kira kita akan menjual satu potong nuggetnya? Oke, kita cari tahu berapa modal satu potongnya. Modal untuk membuat satu resep adalah Rp28.659. Dengan modal itu bisa mendapatkan 71 potong nugget ayam tahu. Maka modal satu potongnya adalah Rp28.659 dibagi 71 piece nugget ayam tahu. Maka per piece-nya adalah Rp403. Nah, ini adalah modal satu potongnya. Jadi satu potong nugget bisa dijual dengan harga Rp1.000 yang bisa dijangkau oleh anak-anak di sekolah ataupun di kampung atau juga di tempat umum. Maka keuntungan satu potongnya adalah Rp1.000 dikurang Rp403 sama dengan Rp597 dan ada 71 potong dalam satu resep pembuatannya. Maka untung untuk satu resep dalam pembuatannya adalah 71 potong dikali Rp597 sama dengan Rp42.387. Oke, jika kita menjual dengan harga Rp1.000, keuntungan satu resepnya adalah Rp42.387. Oke, asumsi jika penjualan habis dalam satu hari selama 30 hari, maka keuntungan satu bulannya adalah Rp42.387 dikali 30 hari sama dengan Rp1.271.610 per bulan. Oke, akan saya cari tahu dengan modal global Rp79.750, kira-kira bisa mendapatkan berapa resep. Oke, maka Rp79.750 dibagi Rp28.659 sama dengan 2,782. Oke sobat, dengan modal global Rp79.750 bisa mendapatkan 3 resep. Maka keuntungan bersih satu bulan jika membuat 3 resep, maka Rp1.271.610 dikali 3 resep sama dengan Rp3.814.830 per bulan. Oke sobat, inilah keuntungan jika ingin bisnis sampingan jualan nugget ayam tahu di sekolah dengan harga jual Rp1.000. Oke sobat, kita masuk ke pembahasan strategi penjualan. Nah, banyak cara yang bisa digunakan untuk menjual produk makanan yang kita buat agar mendapat untung banyak. Berikut skemanya. Yang pertama, karena kita pemula, coba tawarkan ke tetangga, teman dekat, teman sekolah, teman kantor, teman kerja, temannya papa, temannya mama, temannya kakak, temannya adik. Dan yang kedua, coba jualan di lampu merah atau traffic light dengan menawarkan ke pengemudi mobil dan penumpang mobil yang naik angkutan umum. Yang ketiga, kemudian titip di kantin sekolah, warung minuman atau pedagang minuman yang selalu ramai dan dengan cara bagi hasil. Sistem ini disebut konsinyasi. Untuk bagi hasilnya itu terserah sobat semua. Yang penting sama-sama menguntungkan. Yang keempat, update di status WA, Facebook, dan Instagram. Mudah-mudahan yang melihat postingan kepingin dan akan membeli. Yang kelima, buka gerai mini di depan rumah atau pinggir jalan dan buat spanduk. Pasti anak-anak kampung atau anak-anak di desa banyak membelinya. Yang keenam, bekerja sama dengan GoFood online. Lalu coba pakai aplikasi GoDesa untuk pemasarannya. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh, iklankan dengan FB Ads. Nah, yang begini kita harus belajar lagi untuk mengiklannya. Tetapi kita juga bisa menggunakan jasa iklan dengan target orang-orang terdekat atau di daerah saja.
Oke sobat, kita masuk ke pembahasan kesimpulan. Oke, bisnis sampingan jualan nugget ayam tahu ini bisa dilakukan semua orang yang akan menjalaninya. Dengan asumsi keuntungan 1 bulan, jika membuat 3 resep, keuntungan bersihnya adalah Rp3.814.080 per bulan. Oke sobat, inilah keuntungan jika ingin bisnis sampingan jualan nugget ayam tahu di sekolah dengan harga jual Rp1.000. Ingat sobat, kita hidup di dunia, sebagian besar tugas kita adalah menghadapi tantangan apapun itu, termasuk akan memulai bisnis sampingan jualan nugget ayam tahu ini dengan pembuatan secara sederhana. Oke sobat semua, itulah rangkuman ide bisnis di pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam estimasi. Kalian bisa koreksi dengan cara menulis di kolom komentar. Dan jangan ada kata-kata tidak baik untuk mengkoreksinya. Sekali lagi saya ingatkan, riset estimasi perhitungan ini harus sobat koreksi jika ada kekeliruan perhitungannya. Tuliskan di kolom komentar agar sobat lain yang melihat dan akan memulai dari bisnis sampingan jualan ini bisa lebih memahaminya. Semoga ini menjadi amal kebaikan untuk saya telah berbagi informasi rangkuman ini, dan juga amal jariah kepada sobat semua yang membagikan informasi ini dan sampai kepada sobat yang membutuhkan. Semoga informasi ini bisa membantu, dan saya harap kalian suka rangkuman ini dengan cara like agar tidak ketinggalan pembahasan rangkuman bisnis sampingan dan ide jualan lainnya yang sesuai passion sobat. Sobat semua bisa langsung subscribe agar terus mendapat notifikasi update pembahasan rangkuman ide bisnis sampingan lainnya yang akan menambah wawasan sobat, dan juga pembahasan pertahanan keluarga kita lainnya. Oke, sekian, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.